Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Hidayatun Solika, NIM 192111115 dari kelas H3D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai landasan teoritis interpretasi kontekstual. Yang kedua yaitu fleksibilitas makna, belajar dari tradisi. Di sini terdapat dua pembagian. Yang pertama, sab'at ahruf. Berdasarkan sebuah hadis terkenal, Al-Quran diwahyukan dalam 7 huruf. Menurut Said, kata tertentu dalam Al-Quran dibaca menggunakan kata lain yang merupakan sinonim dari kata itu berdasarkan dialek-dialek yang ada. Pemahaman ini didasarkan pada hadits-hadits yang bercerita mengenai perbedaan cara baca pada masa Nabi. Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi mengakui adanya perbedaan dalam cara baca dan masing-masing bacaan tersebut benar dan sesuai perwahyuan. Yang kedua yaitu fenomena nasoh. Menurut Said, meskipun para ulama seperti Al-Zakasi, Ibnu Hams, dan Al-Suyuti telah membahas nas, mereka tidak sampai kepada konklusi logis bahwa ketika masyarakat berubah, telah ada tuntutan dari Al-Quran maupun Sunnah untuk mengubah hukum yang terkait atau paling tidak aspek-aspek yang berkaitan dengan aplikasi melalui upaya reinterpretasi. Menurut Said, hukum bermanfaat jika ia memiliki basis rasional yang kuat, bahwa ia berfungsi untuk masyarakat. Jika hukum tidak mencakupi peran ini, ia harus terbuka untuk mengalami perubahan. Sebuah fakta sejarah bahwa ayat-ayat yang dinasoh menampakkan bahwa Al-Quran tidak menghapus tujuan dari sebuah hukum. Al-Quran malah memperkuat tujuan itu melalui pengembangan hukum itu sendiri. Salah satu contoh yang bisa dihadirkan di sini adalah perkembangan hukum minum khamar. Ketika diamati lebih jauh, tidak ada satupun ayat-ayat khamar yang menunjukkan bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum itu yakni mencegah nilai merusak dari khamar diubah. Dalam kasus ini dan kasus nas, secara lebih luas yang diubah hanyalah sisi operasional dari tujuan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu makna sebagian sebuah taksiran, refleksi atau kondisi internal Al-Quran. Di sini Said melakukan penyelidikan terhadap 3 jenis teks dalam Al-Quran yang menurutnya sulit bagi seorang penafsir untuk sampai kepada makna yang dimaksud teks. Lebih-lebih untuk mengatakannya sebagai makna yang benar dan final. Di sisi lain, Said ingin menunjukkan bahwa penyelidikan tekstual saja terhadap teks tidak akan memberikan makna yang sempurna atas teks. Terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu ayat-ayat teologis. Ayat Al-Quran yang tergolong dalam jenis ini setidaknya bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Ayat-ayat tentang Tuhan. Yang kedua, selain tentang Tuhan. Yang pembagian yang kedua yaitu ayat-ayat Isa. Ayat-ayat yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa dalam sejarah manusia. Karena itu bisa diperiksa melalui sumber-sumber dan tradisi di luar Al-Quran. Misalnya ayat-ayat tentang bangsa-bangsa, manusia, nabi-nabi, dan agama-agama masa lalu, termasuk kejadian
pada masa Nabi. Yang ketiga, ayat-ayat perumpamaan. Al-Quran menggunakan frase, ekspresi, dan teks tertentu untuk menggambarkan konsep atau gagasan tertentu. Di tingkat linguistik ini berguna untuk memungkinkan teks lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Bab selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip epistemologis interpretasi kontekstual. 1. Pengakuan atas kompleksitas makna. Bagi kaum tekstualis, makna sebuah kata terhampar dalam objek yang dituju. Padahal, model perujukan makna demikian hanya relevan pada kata-kata tertentu dan sangat terbatas, misal nama dan objek fisik. Bagi kaum tekstualis, makna objek yang tunggal merupakan sesuatu yang ideal untuk dijunjung tinggi. Ada beberapa prinsip yang ditegaskan Said dalam cakupan makna ini. Yang pertama, pengakuan akan ketidakpastian dan kompleksitas makna. Yang kedua, mempertimbangkan etiko-legal teks bagian diskursus. Yang ketiga, pengakuan aspek-aspek yang membatasi makna teks. Yang keempat, makna literal sebagai titik tolak interpretasi. Yang kedua, yaitu perhatian terhadap konteks sosio-historis. Konteks merupakan elemen penting dalam penafsiran Al-Quran. Secara internal, konteks menjadi basis untuk memahami hubungan antara instruksi ayat-ayat etiko-legal Al-Quran dan alasan-alasan memperkenalkan perintah-perintah tersebut pada masyarakat Hijaz abad ke-7. Menurut Said, upaya untuk merenungkan Al-Quran terhambat karena selama ini fokus musafir adalah semata mengungkapkan makna historis Al-Quran. Karena itu, tradisi tafsir dominan dengan penelusuran filologis dan gramatikal Al-Quran. Ini karena mereka yakin bahwa sekali Al-Quran ditetapkan, maka pada saat yang bersamaan, makna yang terkandung di dalamnya juga tetap dan baku. Yang ketiga, perumusan hierarki nilai dalam etiko-legal teks. Upaya untuk menafsirkan Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks telah dikenal dalam sejarah penafsiran Al-Quran. Hal itu bisa dilihat misalnya melalui penafsiran para proto-kontekstualis pada awal periode Islam. Basis teori dari interpretasi proto-kontekstualis ini juga dapat ditemukan dalam literatur Mazakit al-Syariah. Menurut Said, satu kekurangan yang paling signifikan dari interpretasi berbasis maqasid jika dikaitkan dengan proyek tafsirannya adalah ketika berhadapan dengan ayat Al-Quran yang memiliki redaksi jelas. Dalam metodologi usul al-fiqh tidak diizinkan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat demikian ini. Artinya, ayat harus ditafsirkan dan diikuti sebagaimana bunyinya, kapanpun dan dimanapun. Jadi, dalam praktiknya, maqasid sering direduksi hanya menjadi retorika belaka jauh ketika berhadap dengan ayat-ayat etiko-legal. Mengapresiasi kontribusi pemikiran Abdullah Said, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pemikiran Abdullah Said dalam bidang ilmu penafsiran sangat perlu diapresiasi. Said memberikan kesan terutama kepada umat muslim agar Al-Quran tidak dipandang sebagaimana sebagian hukum yang kaku, stagnan, dan kurang bisa menerima perkembangan konteks yang ada.
Setelah dapat mengkontekstualisasikan ayat Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran pun dapat dengan mudah tersampaikan dengan audiens saat ini, dan ajaran dalam Al-Quran juga dapat dijadikan petunjuk oleh setiap insan. Pendekatan kontekstualis Abdullah Said inilah yang sepertinya dapat memberi pengaruh besar bagi para sarjana kontemporer untuk selalu memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik di masa perwahyuan, dan menggantikannya dengan konteks di mana kontemporer ini. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Al-Quran dapat dijadikan sebagai rahmatan lil alamin dan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Membahas sedikit tentang materi otoritas laki-laki atas perempuan dan kesetaraan gender. Bab ini merupakan yang pertama dari 4 contoh penafsiran Al-Quran yang menunjukkan bagaimana konteks memengaruhi penafsiran. Dalam beberapa kasus pengaruh ini bisa saja sangat jelas, namun dalam kasus-kasus lain lebih samar. Contoh pertama ini menunjukkan bagaimana pengaruh tersebut terlihat jelas. Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu terpanas dalam pemikiran Islam kontemporer. Banyak musafir tekstual menilai bahwa Al-Quran memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki ketimbang perempuan. Para musafir Al-Quran pramodern menunjukkan tingkat konvergensi penafsiran yang tinggi. Sebagian besar mereka memahami perempuan sebagian tidak setara dengan laki-laki dan menyatakan bahwa perempuan harus tunduk pada kewenangan laki-laki. Beberapa musafir seperti Tabari memperkuat posisi perempuan, meski yang lain seperti Ibnu Katsir berpendapat bahwa laki-laki dianugerahi kewenangan yang menyeluruh atas perempuan. Alasan utama atas keseragaman di kalangan mufasir tersebut atas penafsiran ayat tampaknya adalah karena mereka berada dalam konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memperkuat pandangan mereka bahwa perempuan adalah subordinat kaum laki-laki. Abad ke-21 memperlihatkan berbagai perubahan yang dramatis di semua wilayah masyarakat muslim. Kaum perempuan memiliki akses kepada pendidikan di sebagian besar masyarakat muslim, sebagaimana juga laki-laki. Kaum perempuan juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja yang memberikan partisipasi aktif kaum perempuan di wilayah publik. Konteks makro yang seluruhnya berbeda berdampak pada masalah penafsiran Al-Quran secara keseluruhan dan khususnya atas Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Al-Quran tampaknya mengamati bahwa laki-laki telah menikmati otoritas sosial, budaya, politik, dan keagamaan atas perempuan di wilayah Arab pada abad ke-7 Masehi. Maka Al-Quran menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk memelihara keluarga. Pengamatan seperti ini pasti tampaknya alamiah bagi masyarakat muslim generasi pertama yang sejalan dengan konteks sosial mereka. Bagi kebanyakan ulama pramodern, ayat seperti ini tidak perlu mempertimbangkan norma dan nilai yang ada dari lingkungan wahyu aktualnya. Sebagian titik awal penafsiran, mereka menafsirkan ayat ini sebagai aturan umum dan secara universal bisa dipraktekkan. Banyak sarjana Islam kini mendukung penafsiran Al-Quran dalam bingkai informasi kontekstual, baik yang ada pada masa awal maupun pada masa kontemporer. Kegagalan dalam melakukan hal ini bisa memunculkan penafsiran yang tidak hanya tidak relevan, tetapi juga tidak sesuai dan menghalangi jalan dalam rangka mencapai tujuan keadilan dan kejujuran Al-Quran dengan kebutuhan kontemporer umat Islam saat ini. Karena teks asli yang kita eksplorasi di sini relevan secara kontekstual, maka memaksakan penggunaan penafsiran yang sama atas ayat-ayat tersebut dan berasal dari
dari masa pramodern. Bagi konteks kita masa kini, berbeda secara signifikan akan bertentangan dengan semangat dan tujuan aktual pesan Al-Quran dan merendahkan klaim Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang universal dan relevan sepanjang zaman. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.